Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Satu kisah yang tidak dapat terlupakan dari balik ruangan rumah sakit hingga akhirnya dia datang menagih janji. Belum lama aku berbaring. Tiba-tiba aku mencium suatu aroma. Ya, aroma yang sangat familiar belakangan ini. Aku membuka selimutku dan berusaha mencari sumber aroma tersebut. Pandanganku tertuju pada kakiku. Aku melihatnya duduk di pinggir tempat tidur dengan mengenakan kaos favoritnya. Aku sadari ini adalah aroma khas kamar perawatannya, yakni pewangi ruangan berbau lemon yang bercampur bau khas dari luka di sekujur tubuhnya. Hai, selamat malam warga Sukabumi. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku dengan dunia mereka ketika bertugas di rumah sakit tua di pedesaan. Aku adalah seorang dokter. Kebetulan pada awal penugasan mendapatkan bagian pelayanan di bangsal perawatan pria. Sebenarnya cerita-cerita mistis mengenai rumah sakit tempatku bertugas ini sudah sering aku dengar. Tidak heran karena rumah sakit ini sendiri berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Hari pertama bertugas seperti biasa. Pagi hariku dimulai dengan memfollow up semua pasien yang berada di bangsal ini tanpa terkecuali. Sampai aku bertemu dengan sebut saja Tuan M. Beliau mengidap banyak sekali penyakit. Namun yang paling aku ingat adalah tentang luka-luka di sekujur tubuhnya yang seringkali membuatnya kesakitan. Setiap 3 hari sekali, aku memantau hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Tak jarang, beliau memintaku untuk menjelaskan mengenai hasil pemeriksaannya. Kami pun berbincang banyak hal, dan kebetulan warna favorit kami sama, yakni biru. Seminggu kemudian, kondisi Tuan M makin menurun. Awalnya sering tak sadarkan diri, sehingga aku harus memantau keadaan beliau lebih intens. Lalu Tuan M ini dipindahkan ke ruang ICU. 3 hari kemudian kondisi beliau kembali membaik, sehingga dikembalikan ke ruang bangsal perawatan. Pada suatu sore, saat shift pelayananku berakhir, keluarga Tuan M memanggilku. Mereka bilang kalau Tuan M sudah meracau tidak jelas. Kuputuskan untuk meminta perujukan, namun ditolak mentah-mentah dengan alasan lebih nyaman dirawat di desa. Setelah itu kuberikan terapi dan perlahan Tuan M mulai tenang. Esok pagi saat aku baru saja memulai visit ruangan bersama dokter spesialis, perawat memanggilku. Tuan M tidak sadar lagi, katanya. Sampai di ruangan, kuperiksa kembali. Tensinya mulai menurun, dan bersama dengan perawat, kami mulai bergantian memompa jantung beliau serta menyiapkan obat gawat darurat. Sayang, setelah setengah jam berlalu, Tuan M meninggal. Setelah menjelaskan kepada keluarga dan memberikan instruksi kepada perawat,
Aku berlalu untuk melanjutkan shift jaga malam. Salah seorang perawat berkata, "Dok, jangan lupa menulis laporan kematian ya." "Iya kak, akan saya tulis besok saja. Ini sudah mepet waktu jaga malam," tugasku. Jaga malam kali ini sangat melelahkan. Berpuluh-puluh pasien datang hingga ruangan IGD terasa seperti pasar malam. "Kamu tidak capek setelah RJ Peri?" tanya dokter S, kawan jagaku. Aku membisu. Waktu berjalan sangat lambat. Aku benar-benar menanti matahari, batinku. Pagi hari pun tiba. Setelah mandi dan sarapan, dengan sedikit berkunang, aku berjalan dari IGD ke ruang bangsal perawatan pria. Perawat pun kembali mengingatkanku dengan hal yang sama. Namun, belum sempat aku menulis laporan kematian. Ada lagi, pasien gawat yang perlu pertolongan. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Shift pelayananku berakhir. Tapi ada pasien yang perlu dirujuk, jadi kesibukanku belum berakhir hingga aku lupa dengan janjiku. Jam 7 malam, aku kembali ke kos. Kawan jagaku, S, kembali mengingatkanku. "Kamu belum menulis laporan kematiannya kan?" "Besok saja, remuk badan ini," singkatku. Mandi dan tidur, hanya itu yang ada di pikiranku saat ini. Belum lama aku berbaring, aku tiba-tiba saja mencium aroma sesuatu dan aku rasakan ada yang memegang kakiku. Ya, aroma yang sangat familiar belakangan ini. Kubuka selimut dan berusaha mencari sumber aroma tersebut. Pandanganku tertuju pada kakiku. Aku melihatnya duduk di pinggir tempat tidur dengan mengenakan kaos favoritnya. Aku sadari ini aroma khas kamar perawatannya, yakni pewangi ruangan berbau lemon yang bercampur bau khas dari luka di sekujur tubuhnya. Lidahku terasa kaku, keringat mengucur deras dari badanku. Aku menutup mata dan berusaha mengucapkan doa. Aku merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Selesai berdoa, aku buka mata. Ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi, tetapi aromanya belum menghilang. Karena ketakutan, aku menggedor kamar S dan tidur di sana. Malam berlalu dan fajar tiba. Aku bergegas ke ruang penyimpanan berkas pasien untuk menulis laporan kematian. Dalam ruangan itu, aroma khas berkas yang sudah lama tertumpuk sangat menyeruak. Aku tidak peduli lagi, tetap kutulis laporan kematian Tuan M dengan cermat. Pada saat selesai menulis, seketika tercium bau harum bunga dari lembaran kertas berkas Tuan M. Kali ini, aku berjanji kepada diriku sendiri. Aku akan menyelesaikan pelayanan dengan tidak menunda untuk menulis laporan kematian jika terjadi lagi.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.